Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Enaya Pusputaningrum, NIM 12405183014. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 materi manajemen resiko pasar. Saya akan menjelaskan bagian A, pengertian resiko pasar. Pengertian resiko pasar adalah resiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain resiko berupa perubahan secara keseluruhan dan kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga opsi. Resiko pasar terdiri atas resiko spesifik dan resiko pasar umum. Resiko spesifik adalah resiko yang timbul akibat pergerakan atas surat berharga individual yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan surat berharga atau penerbitnya. Resiko umum adalah resiko yang timbul akibat pergerakan harga pasar yang berpengaruh akibat pergerakan harga pesat yang berpengaruh terhadap beberapa instrumen keuangan. Resiko pasar umum dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu resiko suku bunga, resiko posisi ekuitas, resiko nilai tukar, dan resiko komoditas dapat berasal baik dari posisi trading book. Resiko suku bunga adalah resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book yang disebabkan oleh perusahaan suku bunga. Resiko nilai tukar adalah resiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perusahaan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Resiko komoditas adalah resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Resiko ekuitas adalah resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dan posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Tujuan manajemen resiko pasar adalah tujuan utama manajemen resiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan perusahaan. Dengan ini, perusahaan diharapkan akan mampu menjaga agar resiko pasar yang diambil perusahaan dalam batas yang dapat ditoleransi perusahaan dan perusahaan memiliki modal yang cukup untuk menutupi resiko pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Khairunisa, NIM 12405183013. Di sini saya akan menjelaskan sumber resiko pasar dan penerapan manajemen resiko pasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan sumber resiko pasar. Aktivitas trading merupakan salah satu kegiatan utama perusahaan. Trading adalah jual beli instrumen keuangan atas nama perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dari perubahan yang diharapkan atas harga pasar yang menentukan nilai suatu instrumen keuangan. Berikut disampaikan beberapa sumber risiko pasar, yaitu strategi dan kebijakan bisnis perusahaan, kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book, dan volume dan komposisi portofolio. Yang pertama yaitu strategi dan kebijakan bisnis. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi strategi trading, yaitu karakteristik trading perusahaan. Yang kedua, posisi pasar perusahaan dalam industri. Yang ketiga, kompleksitas produk dan karakteristik nasabah. Aktivitas trading pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3 karakteristik, yaitu proprietary trading, market making, dan brokering, yang mana ketiganya memiliki tingkat resiko berbeda. Salah satu faktor yang mempengaruhi strategi trading perusahaan adalah kompleksitas produk. Oleh karena itu, perlu senantiasa dilakukan peninjauan terhadap produk baru yang akan diterbitkan, apakah tergolong instrumen kompleks seperti derivatif atau structured product, ataukah bersifat sederhana seperti instrumen pendapatan tetap.
Yang kedua selanjutnya yaitu kerugian potensial risiko bunga dalam banking book. Terdapat dua parameter yang digunakan dalam melihat faktor ini. Pertama adalah exposure berdasarkan perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. Kedua, surat berharga dibandingkan dengan modal. Dan saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu volume dan komposisi portofolio. Terdapat beberapa parameter dalam melihat volume dan komposisi portofolio. Pertama, membandingkan aset trading, derivatif, dan fair value option dibagi dengan total aset. Yang kedua, membandingkan kewajiban trading, derivatif, dan fair value option dibagi dengan total kewajiban. Yang ketiga, total structured product dibagi dengan total aset. Yang keempat, membagi potensi keuntungan atau kerugian dari aset trading, derivatif, dan fair value option dengan pendapatan operasional. Kelima, membagi total derivatif dengan total aset. Keenam, membagi posisi devisa neto dengan total modal. Yang kedelapan yaitu membagi aset keuangan dengan sisa jatuh tempo atas 1 tahun. Rasio ini ditujukan untuk mengukur apakah aset atau kewajiban lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Yang kedua, saya akan menjelaskan penerapan manajemen risiko pasar. Penerapan risiko untuk risiko pasar idealnya mencakup yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Wewenang dan tanggung jawab direksi diantaranya memastikan bahwa dalam kebijakan dan prosedur mengenai manajemen risiko pasca telah mencakup aktivitas harian, jangka menengah maupun jangka panjang. Penetapan struktur organisasi, perangkat, dan kelengkapan unit atau fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Yang kedua yaitu kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar, perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, yaitu strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kebijakan dan prosedur, dan limit. Yang ketiga yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko pasar. Yang pertama yaitu identifikasi risiko pasar. Perusahaan harus memiliki identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis perusahaan yang meliputi nilai tukar, ekuitas, dan komoditas. Yang kedua, pengukuran risiko pasar. Perusahaan wajib memiliki sistem atau model pengukuran risiko pasar untuk mengukur posisi dan sensitivitas yang terkait risiko pasar baik pada kondisi normal maupun dalam tekanan. Yang ketiga yaitu pemantauan risiko pasar. Perusahaan harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit serta harian dan tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelampauan. Hal tersebut selanjutnya dilaporkan secara harian kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam kebijakan internal perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian risiko pasar. Manajemen harus mengambil langkah-langkah dalam rangka pengendalian risiko, termasuk pencegahan terjadinya kerugian risiko pasar yang lebih besar, tanggung jawab unit pelaksana dalam rangka pengendalian risiko pasar, antara lain meliputi rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen, pengendalian terhadap akurasi laba dan rugi, dan kepatuhan pada ketentuan termasuk standar akuntansi yang berlaku.
Nah, selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen risiko pasar. Sistem informasi manajemen risiko pasar setidaknya harus dapat menghitung eksposur risiko dan memantau perubahan faktor pasar atau nilai tukar, harga, ekuitas, dan harga komoditas secara harian dan berbasis real time. Sistem informasi manajemen risiko pasar juga harus dapat digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian di masa depan. Selanjutnya, yang keempat, saya akan menjelaskan sistem pengendalian intern. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk risiko pasar, perusahaan perlu menambahkan penerapan dalam tiap aspek pengendalian intern. Pertama, harus memiliki sistem pengendalian intern yang siap memadai untuk memastikan transaksi dan proses. Yang kedua, penerapan prinsip pemisahan fungsi harus memadai dan dilakukan secara konsisten. Yang ketiga yaitu perusahaan harus memiliki fungsi atau unit yang melakukan valuasi posisi trading dan fungsi atau unit melakukan validasi terhadap model pengukuran risiko pasar. Yang keempat, fungsi atau unit untuk melakukan valuasi harus independen terhadap fungsi atau unit pengambil risiko dan fungsi atau unit yang melakukan validasi model independen dari yang melakukan pengembangan model pengukuran pasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk risiko pasar. Risiko pasar sendiri dibagi menjadi dua, yaitu risiko pasar secara umum, yang kedua risiko pasar secara efektif. Risiko pasar secara umum ini dialami oleh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya itu pada saat suatu bank sentral melakukan kebijakan uang ketat, yaitu salah satu instrumennya menaikkan suku bunga. Nah, itu dimana kebijakan itu akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate dan instrumen. Interest rate relate instrumen itu berbagai instrumen yang berhubungan dengan suku bunga. Nah, itu berpengaruh pada sektor bisnis dan bahwa salah satu pihak yang saling urgen itu dianggap langsung berhubungan dengan dekat dengan itu, berhubungan dengan suku bunga adalah perbankan. Dan dengan begitu mereka semua perusahaan atau yang mengalami pengaruh itu mengambil kredit dan mendepositkan sejumlah uangnya ke bank. Yang kedua yaitu risiko pasar secara efektif. Risiko pasar secara efektif itu adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya itu pada suatu perusahaan PT XYZ itu yang memiliki kinerja yang rendah dan memiliki utang yang besar setelah laporan yang dipublikasikan selama ini itu kepada publik tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga atas berita tersebut itu saham dan obligasi perusahaan tersebut langsung jatuh, dan jatuhnya saham serta obligasi perusahaan tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lain. Intinya itu risiko pasar secara efektif ini tidak mempengaruhi perusahaan lain gitu. Contoh yang kedua yaitu salah satu perusahaan yang di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat suatu tindak kriminal yang luar biasa dan diekspos oleh berbagai media, sehingga menimbulkan opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik dan jelek, dan itu risiko hanya di satu perusahaan itu saja. Jadi intinya
resiko pasar secara umum itu hanya resiko pasar secara umum itu berpengaruh pada sektor bisnis. Resikonya itu berpengaruh pada semua sektor bisnis. Dan yang kedua, yang resiko pasar secara efektif itu resiko yang hanya dialami oleh sektor bisnis satu atau secara khusus dan tidak berpengaruh pada sektor perusahaan lain. Terima kasih penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Kairunisa, NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Menurut Mas Hudi Ali, ada 6 faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak di pasar, yaitu yang pertama, faktor fundamental ekonomi, yang kedua, terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, dan yang ketiga, campur tangan financial authorities, yang keempat, pembangunan kekuatan permintaan dan penawaran, yang keempat, pertimbangan kekuatan permintaan dan penawaran, yang kelima, likuiditas pasar, dan yang keenam, suburnya kegiatan arbitrage. Kesimpulannya yaitu resiko pasar adalah risiko terjadinya penurunan harga pasar sehingga kita akan mengalami kerugian. Pengukuran risiko pasar bisa dilakukan dengan devisa standar yang praktis dan merupakan cikal bakal teknik berikutnya, yaitu VAR, Value at Risk. VAR merupakan teknik pengukuran risiko pasar yang semakin populer. Ada beberapa cara untuk menghitung VAR: data historis, analistik, dan simulasi. VAR mempunyai kelemahan karena tidak bisa melihat kondisi ekstrim. Street test bisa digunakan untuk melihat pengaruh situasi ekstrim terhadap portofolio. Bentuk risiko pasar terbagi menjadi dua, yaitu general market risk dan specific market risk, yang masing-masing mempunyai sifat dan ciri tersendiri walaupun seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.